Puasa merupakan salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat Muslim di seluruh dunia, terutama saat bulan Ramadan. Selama puasa, umat Muslim diwajibkan untuk menahan diri dari makan, minum, dan berbagai hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Oleh karena itu, waktu sahur menjadi sangat penting karena merupakan kesempatan terakhir untuk mengonsumsi makanan dan minuman sebelum memulai puasa sepanjang hari. Di antara berbagai pilihan makanan dan minuman yang dikonsumsi saat sahur, kopi hitam sering menjadi favorit bagi sebagian orang. Kopi mengandung kafein, suatu zat yang dikenal dapat meningkatkan kewaspadaan dan energi. Banyak orang memilih minum kopi saat sahur agar tetap terjaga selama salat subuh, atau agar lebih bertenaga menjalani aktivitas di pagi hari. Namun, di sisi lain, ada juga kekhawatiran mengenai dampak negatif dari konsumsi kopi saat sahur, seperti dehidrasi, peningkatan asam lambung, gangguan tidur, dan efek samping lainnya. Kopi merupakan minuman yang sangat populer dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, memiliki budaya minum kopi yang sudah mengakar di masyarakat. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah aman mengonsumsi kopi saat sahur? Apakah ada dampak negatif yang perlu diwaspadai? Kopi adalah minuman yang berasal dari biji kopi yang telah diproses dan diseduh dengan air panas. Minuman ini sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang merupakan salah satu produsen kopi terbesar. Kopi memiliki berbagai jenis, seperti kopi hitam, espresso, cappuccino, dan lainnya, tergantung pada metode penyeduhan dan tambahan bahan lain seperti susu atau gula. Sahur merupakan makan dan minum yang dilakukan sebelum waktu subuh bagi umat Muslim yang akan menjalankan ibadah puasa. Dalam Islam, sahur sangat dianjurkan karena mengandung keberkahan dan memberikan energi untuk menjalani puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat keberkahan." Bukhari dan Muslim. Kebiasaan sahur bertujuan untuk menjaga tubuh tetap bertenaga dan menghindari rasa lemas selama berpuasa. Oleh karena itu, makanan dan minuman yang dikonsumsi saat sahur sebaiknya mengandung gizi yang seimbang, seperti karbohidrat kompleks, protein, serat, serta cairan yang cukup. Namun, banyak orang memiliki kebiasaan minum kopi saat sahur, baik untuk membantu mereka tetap terjaga setelah makan, meningkatkan fokus, atau sekadar karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kopi memengaruhi tubuh saat dikonsumsi di waktu sahur. Meskipun sering diperdebatkan, konsumsi kopi hitam saat sahur memiliki beberapa manfaat yang dapat membantu seseorang dalam menjalankan puasa dengan lebih baik. Berikut beberapa dampak positifnya. 1. Meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi. Kopi mengandung kafein yang berfungsi sebagai stimulan bagi sistem saraf pusat. Setelah dikonsumsi, kafein akan menghambat adenosin, yaitu zat kimia di otak yang menyebabkan rasa kantuk. Hal ini membuat seseorang lebih waspada dan tetap terjaga setelah sahur, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas di pagi hari. 2. Meningkatkan energi dan performa fisik. Kafein dalam kopi dapat meningkatkan kadar adrenalin dalam tubuh, yang membantu meningkatkan energi dan kesiapan tubuh dalam menjalani aktivitas fisik. Hal ini dapat bermanfaat bagi orang yang tetap beraktivitas, seperti bekerja atau berolahraga ringan saat berpuasa. 3. Mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan. Kopi mengandung berbagai senyawa antioksidan yang berperan dalam melawan radikal bebas di dalam tubuh. Antioksidan ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis, seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. 4. Meningkatkan metabolisme. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kafein dalam kopi dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh. Hal ini berarti tubuh lebih efisien dalam membakar kalori, yang bisa membantu menjaga berat badan selama puasa. Meskipun memiliki manfaat, konsumsi kopi saat sahur juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam kondisi yang tidak tepat. 1. Dehidrasi dan rasa haus berlebihan. Kafein memiliki sifat diuretik, yang berarti dapat meningkatkan produksi urin. Jika seseorang tidak mengonsumsi cukup air setelah minum kopi, tubuh bisa kehilangan lebih banyak cairan, yang dapat menyebabkan dehidrasi dan rasa haus yang lebih intens saat berpuasa. 2. Meningkatkan asam lambung. Kopi bersifat asam dan dapat merangsang produksi asam lambung. Bagi mereka yang memiliki riwayat MA atau gangguan pencernaan, konsumsi kopi saat sahur dapat memperburuk gejala seperti perut kembung, mual, atau nyeri ulu hati.
3. Gangguan tidur dan kualitas istirahat. Minum kopi saat sahur, terutama dalam jumlah besar, dapat mengganggu kualitas tidur seseorang. Kafein yang masih aktif dalam tubuh bisa membuat sulit tidur kembali setelah sahur, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kelelahan di siang hari. 4. Peningkatan detak jantung dan rasa gelisah. Bagi beberapa orang yang sensitif terhadap kafein, minum kopi saat sahur dapat menyebabkan efek samping seperti jantung berdebar lebih cepat, gelisah, atau bahkan kecemasan. Hal ini bisa mengganggu kenyamanan saat berpuasa dan mengurangi produktivitas. Tidak semua orang mengalami dampak yang sama setelah minum kopi saat sahur. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi tubuh terhadap kopi. 1. Toleransi kafein. Setiap individu memiliki tingkat toleransi kafein yang berbeda. Orang yang sudah terbiasa minum kopi mungkin tidak mengalami efek samping seperti gelisah atau jantung berdebar. Sementara mereka yang jarang mengonsumsi kopi bisa lebih sensitif terhadap efeknya. 2. Kondisi kesehatan. Orang yang memiliki masalah lambung, tekanan darah tinggi, atau gangguan tidur mungkin lebih rentan mengalami efek negatif dari kopi. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk membatasi konsumsi kopi atau menghindarinya saat sahur. 3. Pola makan dan hidrasi. Jika seseorang mengonsumsi kopi tanpa diimbangi dengan makanan bergizi dan cukup air saat sahur, risiko dehidrasi dan gangguan pencernaan akan lebih tinggi. Kopi sebaiknya dikonsumsi setelah makan dan disertai dengan cukup air putih untuk mengurangi efek negatifnya. 4. Waktu konsumsi kopi. Minum kopi terlalu dekat dengan waktu tidur, misalnya menjelang sahur, bisa menyebabkan gangguan tidur. Sebaiknya, jika ingin minum kopi saat sahur, lakukan setelah makan dan tidak dalam kondisi perut kosong. Bagi mereka yang ingin tetap menikmati kopi saat sahur tanpa mengalami efek samping yang merugikan, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan. 1. Konsumsi setelah makan sahur. Jangan minum kopi dalam kondisi perut kosong. Sebaiknya, konsumsi kopi setelah mengonsumsi makanan sahur yang bergizi agar tidak memicu peningkatan asam lambung. 2. Batasi jumlah konsumsi. Hindari minum kopi dalam jumlah berlebihan. Cukup konsumsi 1 cangkir, sekitar 150-200 mg kafein, agar tetap mendapatkan manfaatnya tanpa risiko efek samping yang berlebihan. 3. Imbangi dengan air putih. Karena kopi memiliki efek diuretik, penting untuk memastikan bahwa tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Minumlah cukup air putih sebelum dan setelah mengonsumsi kopi agar tidak mengalami dehidrasi. 4. Pilih kopi yang lebih ramah lambung. Jika memiliki masalah lambung, pilih kopi dengan tingkat keasaman yang lebih rendah, seperti kopi cold brew atau kopi dengan tambahan susu. Hindari kopi instan yang cenderung lebih asam dibandingkan kopi alami yang diseduh langsung. 5. Hindari kopi dengan tambahan gula berlebih. Menambahkan gula dalam jumlah banyak ke dalam kopi bisa menyebabkan lonjakan energi yang cepat tetapi diikuti dengan penurunan energi drastis, yang dapat membuat tubuh lebih cepat merasa lemas. 6. Perhatikan pola tidur. Jika kopi membuat sulit tidur kembali setelah sahur, pertimbangkan untuk menguranginya atau menggantinya dengan minuman lain seperti teh herbal yang lebih ringan efeknya terhadap kualitas tidur. Dengan memahami informasi ini, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih sehat dalam mengatur pola makan dan minuman mereka selama bulan Ramadan, sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih nyaman dan optimal.